Halo, what's up sama gua Darmanto Damu. Oke, gimana kabar hari ini ya? Semoga selalu sehat dan pastinya bebas nih guys. Nah guys, hari ini guys ya, udah ada dua kamera action cam guys ya di tangan gua nih guys. Ada si Akaso V50X dan juga dari si Brica ya, Bipro 5 Alpha Edition Mark III S nih guys. Nah ini merupakan yang terbaru ya. Nah jadi guys ya, hari ini guys ya, kita akan membuat topik yaitu cara memilih action cam yang sesuai dengan kebutuhan kita nih guys. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya guys agar dinyalakan, agar nanti kalau misalnya ada video baru kalian akan tahu nih guys. Nah, oke guys, yang pertama, kalau misalnya kita butuh memilih action cam yang sesuai guys, yang pertama yaitu identifikasi dulu guys kebutuhan kita untuk apa. Nah, jadi guys ya, kalau misalnya kalian membuat ngevlog atau nggak buat kalian buat olahraga ekstrim, ya itu kan agak kasar tuh, mungkin kayak misalkan buat nyelam dan juga buat apa namanya, buat climbing atau nggak buat diving, ya kan itu kayak agak-agak sedikit berat ya itu. Dan juga ada lagi kalau misalnya kita buat merekam momen sehari-hari guys ya, atau nggak buat bikin ngevlog gitu guys. Nah jadi tergantung kebutuhan guys ya. Kalau misalnya kalian mau yang agak berat ya, misalkan kayak buat nyelam atau nggak buat diving mungkin sama ya, atau nggak buat apa namanya climbing ya, itu agak berat, mungkin kalian bisa menggunakan action cam yang lebih high end guys, atau enggak yang lebih atas mungkin seperti GoPro, atau enggak mungkin dari DJI kayak gitu guys ya, atau enggak mungkin pakai Insta360 itu boleh banget guys, itu bisa banget guys kalau misalkan yang lo udah terlihat lebih pro guys. Kalau misalnya kalian yang masih pemula, masih beginner lah, masih sama untuk sehari-hari guys ya, atau nggak biasa untuk dari motovlog, ini kita bisa guys ya pakai yang terendah dulu guys ya dari budgetnya guys, atau nggak dari duitnya. Nah kita pakai yang termurah dulu guys, tapi tidak murahan guys ya. Nah jadi salah satunya ada di sini guys. Ini merupakan harganya guys ya, sama-sama 1 koman aja guys, tapi cuman dari spesifikasinya ini sedikit berbeda guys. Jadi antara Akaso dan juga dari si Bipro ini guys. Jadi ini sama harganya tapi kualitas juga beda. Nanti kalian cek aja guys ya, untuk dari hasilnya ada di video sebelumnya guys. Itu banyak banget videonya dari motovlog atau nggak vlog itu ada. Nah oke guys, yang kedua yaitu dari resolusi dan juga frame rate-nya guys. Nah jadi guys kalian harus perhatikan juga untuk dari resolusinya, frame rate yang kita butuhkan. Apakah kalian menggunakan video berkualitas seperti 4K atau enggak resolusi 1080 aja udah cukup guys. Nah biasa guys kalau misalkan buat kayak ngevlog yang di pegunungan, atau nggak buat ngevlog yang di mana ya, yang wah itu kayaknya pemandangannya bagus banget, atau nggak perlu banget nih pakai 4K, itu bisa banget guys ya, dari memakai yang lebih budget tertinggi guys ya, kita bisa pakai GoPro juga bisa guys ya. Mungkin harganya itu di atas 3 komaan aja guys ya, itu bisa pakai GoPro juga. Tapi kalau misalkan kita masih pemula, tetap guys ya kita bisa masih sekadar mengusir harga yang di bawah 1 juta atau nggak 2 jutaan guys, di bawah 2 jutaan guys ya, itu bisa ya. Tapi ada juga guys yang sekarang tuh harganya sekitar 300 ribuan, mungkin merek Kogan gitu guys ya. Tapi kalau gue saran sih itu mendingan jangan guys ya. Kalau misalkan harganya terlalu murah tapi kualitas itu nggak gitu bagus gitu, nanti kalian nyesel udah ngeluarin duit tapi kualitasnya guys ya itu kurang bagus, walaupun dari frame rate-nya dan juga resolusi guys ya. Nah kalau misalkan dari si ini guys ya, dari si Akaso aja dia ini udah bisa 4K, si Bipro juga udah bisa 4K guys. Jadi tergantung dari kebutuhan juga, frame rate-nya, dan juga dari harga juga, dan juga budget kalian tuh berapa. Nah jadi guys ya, kalau misalnya sekadar untuk ngevlog sih, atau nggak mungkin ya buat motovlog ya, kita pakai budget 1 koman aja seperti yang ini guys ya, nih udah bisa guys. Nah di sini gua nggak ngeluarin GoPro gue guys ya, karena tadi tuh gue cari-cari GoPro gue nggak tahu guys, gue simpan di mana, gue lupa gitu guys ya. Nah jadi kalau misalkan sekedar untuk 1080 untuk ngevlog atau motovlog guys ya, ya pakai yang biasa aja udah cukup guys. Kecuali kalau misalkan kalian ada budget lebih, kalian bisa menggunakan GoPro atau enggak Insta360 ya, itu wah itu keren banget guys ya. Yang kecil batu ya, itu yang baru keluar tuh yang kecil, itu kita mau tempel 5 juga bisa guys, dan itu hasilnya juga oke banget. Ketiga guys ya, itu ukuran dan bobotnya guys. Ukuran dan bobot guys ya, action cam juga penting, terutama jika kalian akan membawanya ke dalam perjalanan atau enggak kegiatan outdoor. Pilihlah yang ringan dan juga mudah dibawa guys. Nah contoh guys ya seperti ini benar-benar mudah banget dibawa guys ya. Sama-sama, mungkin dari bentuknya sama ya, cuma beda dari ini aja nih, apa namanya, dari LCD-nya ya. Untuk dari bentuk sih hampir sama kurang lebih tuh ya. Mungkin beda aja kalau misalkan kalian pakai GoPro atau enggak pakai yang Insta360 itu mungkin ada yang berat banget atau enggak yang gede banget, dan juga ada juga yang lebih ringkas banget dan juga lebih compact. Nah itu bisa jadi pertimbangan kalian untuk memilih dari si action cam guys ya. Untuk kalau misalkan untuk dari action cam sih kurang lebih sih hampir sama ya, kecuali kalau misalkan dari Insta30, nah itu lebih kecil lagi.
dan lebih bagus lagi, dan juga lebih harganya lebih mahal lagi guys. Nah jadi tergantung kalian juga untuk dari budgetnya dan kebutuhannya guys ya. Kalau misalkan kalian pengen yang simple banget, misalkan buat mau buat taruh di topi atau nggak buat taruh di dada baju gitu guys ya, itu pakai yang Insta30 guys ya, yang udah bagus banget guys menurut gua sih guys ya. Nah tapi kalau misalkan buat yang kalian yang masih pemula, yang ya udahlah kita coba-coba dulu aja, nah bisa pakai ini guys ya, si Akaso atau nggak si Bipro guys. Si Akaso juga mungkin dari tipenya banyak guys ya, modelnya banyak guys untuk dari si Akaso ya guys ya. Nih di sini juga ada model sini deh. Nah ini modelnya dia dari si Akaso ya, itu banyak banget dan tergantung kalian mau pakai yang mana guys. Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja dari bobotnya dan juga dari beratnya guys, dan ukurannya. Nah yang keempat guys ya, tahan air dan guncangan guys. Nah apakah kamera akan digunakan pas di bawah air atau enggak dalam kondisi ekstrim? Pastikan guys ya, SMK yang kalian pilih guys ya, itu memiliki ketahanan terhadap air dan juga guncangan yang memadai guys, atau enggak lebih stabil. Nah kayak gitu guys. Nah ini dia guys ya, ini penting banget guys. Kenapa? Karena SMK ini kita tuh buat untuk dari ngevlog ya. Contoh ngevlog, kita ngevlog tuh jalan guys ya, jalan otomatis guys itu ada gerakan seperti ini guys, nih guncangan seperti ini. Nah otomatis guys ya, itu hasilnya kalau misalkan dia nggak ada stabilisasi atau nggak dari ace-nya guys ya, dia akan goncang banget atau nggak saking. Jadi kita tuh yang nonton apa ya, kurang enak gitu guys di matanya, karena hasilnya tuh goncang-goncang gitu guys. Nah kalau misalkan dari dua ini guys ya, dia udah memiliki ace nih guys, udah artinya electric image stabilizer, jadi udah ada stabilisnya, jadi benar-benar stabil banget untuk dari kedua kamera ini guys. Nah kalian bisa juga guys yang melihat untuk dari hasil kedua ini, cek aja guys ya nih di link sini, ini ada nih, kalian cek aja di sini video gua antara si Akaso dan juga Bipro dan juga di Akaso dan juga si GoPro guys. Semua udah gua adu aja, nanti kalian tinggal pilih dan kalian tinggal cocok yang mana guys untuk dari kedua atau ketiga action cam berikut ini guys. Kalau misalnya untuk tahan air guys ya, sama-sama tahan air guys. Kalau misalkan dia ini pasti menggunakan dari waterproof ya guys. Nah jadi di sini dia udah ada waterproof masing-masing guys. Nih dia udah ada waterproof masing-masing, katanya sih tahan sampai 4-5 meter guys ya untuk dari menggunakan ini guys. Tapi pastikannya kalau misalkan kalian ya benang-benang biasa guys ya, pasti aja pakaiin ini guys, jadi biar lebih aman dan juga biar lebih safety untuk ketahanan dari si kameranya agar tidak masuk air guys. Nah jadi udah pas kalian beli guys ya, udah dapat ini kedua ini, udah dapat dari si action cam ini guys. Kalau misalkan GoPro tau gua sih guys ya, dia tanpa ada waterproof aja dia udah bisa masuk nyelam walaupun tidak terlalu dalam guys ya. Kalau misalkan mau lebih dalam lagi atau mau diving, itu si GoPro juga mesti pakai housing seperti ini guys, nih waterproof ini ya. Kalau misalkan si Akaso masih Bipro guys ya, pasti aja guys ya, pastikan kalian pakai ini aja guys, jadi biar lebih aman dan lebih awet juga guys. Nah, untuk yang kelima guys ya, dia merupakan ada fitur tambahan. Jadi untuk dari fitur seperti udah termasuk dari stabilizer dan juga untuk kemampuan rekamnya itu ada slow motion dan juga ada konektivitas dengan perangkat lainnya, dan juga semakin banyak fitur semakin kreatif penggunanya guys. Jadi intinya guys ya, jadi setiap kamera ini nih dari si Bipro atau nggak si Akaso ini guys ya, dia tuh memiliki fitur yang berbeda-beda guys. Jadi ada ace-nya beda dan juga dari untuk dari POV-nya beda. Jadi untuk dari landscape-nya beda, dari built-in mic-nya juga beda. Jadi itu macam-macam banget guys. Kalau misalkan dari si Akaso guys ya nih ya, ini dia udah ada mic-nya ya, sama-sama ada mic, tapi si ini dia nih suaranya kecil. Nah kalau si Brika ini guys ya, dia nih walaupun kita pakai housing aja guys ya, itu suaranya masih terdengar jelas guys. Nah kalau misalkan untuk stabilnya, dia udah ada ace-nya guys, ini stabil banget dibandingkan sama si Brika nih guys. Jadi Brika ini masih agak kurang stabil dibandingin sama si Akaso guys. Nanti kalau misalkan pengen lagi guys ya untuk pembandingan, cek aja guys ya di video gue yang ini. Ini merupakan dari perbandingan dari kestabilannya. Jadi kalau misalkan dari sini guys ya, nah fitur-fitur guys ya, kalau misalkan si ini nih si Akaso guys ya, dia udah ininya nih 2 in dan juga dia bisa touchscreen. Kalau misalkan si Brika guys ya, dia nggak bisa touchscreen guys, jadi masih menggunakan tombol-tombol sampai sini guys. Nah jadi kayak gitu guys ya. Untuk dari baterainya juga beda banget, nanti kalian tinggal pilih aja yang ada yang bisa sampai 2 jam ya atau nggak sejam, dan juga saat pembelian tuh ada baterai tambahan atau enggak, atau kalian bisa tambah baterai lain lagi, atau kalian bisa tambah mic eksternal lagi atau nggak sudah dapat, itu beda-beda banget guys. Kalau misalkan dari si ini guys ya nih, si Bipro nih, dia udah termasuk ada mix eksternal dalam pembeliannya. Kalau misalkan si Akaso guys ya, ini belum ada. Nah jadi seperti itu guys ya. Yang keenam itu merupakan daya tahan baterai guys. Jadi daya tahan baterai ini juga diperlukan guys ya, dan juga diperhatikan terutama jika kalian merencanakan penggunaan dalam waktu yang lama. Jadi cari yang memiliki daya tahan baterai yang memadai guys. Jadi guys ya, kalau misalkan kalian buat ngevlog itu kan
atau nggak buat motovlog guys, itu kan lama tuh ya, bisa sampai sejam, 2 jam mungkin guys ya, karena kan rute yang kita ambil atau perjalanan itu kita nggak ada tahu guys ya, pasti lama di jalan. Jadi guys ya, pastikan kalian cari aja guys untuk dari baterainya yang memadai guys. Ini bisa sampai kalau misalkan baterai sih saya kedua sih guys ya, kurang lebih sih sampai 2 jam mungkin bisa sampai guys ya. Jadi tergantung pemakaian juga dan tergantung dari kualitasnya atau enggak dari resolusinya, itu bisa mempengaruhi banget guys. Dan juga dari memori juga bisa mempengaruhi juga. Nah, kalau misalkan debatnya guys ya, saat pembelian guys ya, dia ini si Akaso guys ya, kita dapat baterai guys. Jadi pas kita beli dia dapat 2 baterai. Nah, sedangkan untuk dari si Akaso guys ya, dari si Brica nih, kita dapat baterai itu 1 aja. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan si Akaso kita buat ngevlog nih guys ya, atau motovlog, baterai habis, kita dapat baterai cadangan guys. Jadi itu dia untungnya atau enggak kelebihan dari si Akaso. Kalau misalkan si Brica ini guys ya, kita beli lagi untuk dari baterainya. Nah, untuk yang itu juga ini merupakan yang terpenting banget guys dari harga dan budget kalian guys ya. Nah, terakhir sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Kamera ini guys ya hadir dalam berbagai kisaran harga guys ya, dan juga jadi pastikan untuk mendapatkan harga yang sebanding dan kebutuhan dan anggaran kalian juga guys. Jadi pastikan guys ya, kalau misalkan harganya, kalau misalkan kantong kalian, wah bang kayak gue nggak cukup dari si GoPro dah, karena masih kemahalan guys ya untuk dari GoPro 4 atau 5 aja mungkin udah hampir 3-an guys ya. Kalau misalnya ini kan harganya masih ramah di kantong lah guys ya, 1 koman udah dapat mungkin hampir mirip-mirip sama si GoPro guys dari kedua action cam ini guys ya. Yang penting mah ada dulu aja gitu guys ya, buat belajar nanti kalau misalkan udah ada uang lebih, nah kita mau upgrade ke GoPro atau nggak ke Insta360, itu boleh banget guys, itu bisa banget kalian bisa upgrade lagi. Tapi kalau bisa buat pemula ya gue saranin mendingan pakai yang harga 1 koma aja guys, seperti dari Akaso atau nggak dari si Bipro ini guys ya. Untuk dari kalau misalnya kita pemula banget guys ya, kita mau coba-coba dulu aja, nah pakai ini guys ya untuk dari harga 1 koma aja. Nah, kalau misalnya kalian masih budgetnya bang, gue punya masih harga 400 atau 500 ribu nih, gue beli Kogan aja ya kali ya. Nah, kalau misalnya gue guys ya, kalau menurut gue sih guys ya, mendingan jangan guys, kalian ini aja, kalian tabung aja dulu, kalian kumpulin duit aja dulu sampai penuh, sampai cukup ya harganya guys ya. Sekitar kasih tahu untuk beli ini, kalian bisa beli guys, karena nanti kalian nyesel guys ya kalau misalkan kalian beli action cam di bawah harga 1 komaan guys. Bener-bener nggak worth it banget guys kalau menurut gue sih guys ya, karena gue dicoba juga yang ini guys, yang udah paling worth it banget dan paling oke guys untuk dari si action cam saat ini guys. Terima kasih guys udah nonton video sampai akhir, sampai ketemu di video Manto, dadah. Kalau gue sih pilih mana ya, ini atau ini ya? Coba kalian komen di kolom komentar, kalian pilih Akaso atau pilih Bipro.